Selamat sore Bapak Ibu Jemaat GKJ Klaten. Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan sarasean seperti yang biasanya, yaitu untuk saat ini masih melalui sarasean online. Sementara untuk waktu yang akan datang barangkali nanti sudah akan diadakan secara onsite atau tatap muka langsung. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada sarasean ini kita nanti akan menggunakan materi dari Mutiara Adi halaman 13, yaitu nomornya 4, hak dan kewajiban jemaat. Jadi materi ini sangat penting, juga sangat bagus untuk kita ketahui sehingga bisa untuk dasar kehidupan kita dalam bergereja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sarasean ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat yang demikian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sarasean ini, kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita hantarkan. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua berkat dan limpahan yang telah Tuhan berikan pada kami sampai dengan hari ini. Sehingga pada hari ini kami bisa mengadakan sarasean meskipun masih secara online. Kami serahkan Tuhan jalannya sarasean ini dari awal hingga akhir nanti hanya di tangan kuasa-Mu, agar semua bisa berjalan seturut kehendak-Mu. Apabila ada dosa, kami mohon ampun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk pada sarasean hari Kamis tanggal 15 April 2021 ini, kita akan membaca dari bacaan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Dalam Alkitab diberi judul Panggilan Ikut Menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan,
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan dari Alkitab, yang berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan membacakan andaran yang sudah ada di dalam Mutiara Adi dan akan dibacakan oleh teman saya Pak Anto. Silakan Pak. Terima kasih, waktunya kami bacakan andaran untuk acara Sarasian. Bisa dibuka di Mutiara Adi halaman 13 dengan judul Hak dan Kewajiban Jemaat. Gereja sebagai sebuah bangunan adalah tempat bagi orang-orang percaya yang untuk beribadah. Namun, gereja bukan hanya sebuah bangunan saja, akan tetapi gereja merupakan wadah dan saluran untuk menyatakan sikap percaya, serta untuk menghayati dan mengungkapkan hubungan orang-orang percaya dengan Allah. Dalam kurung PPAG GKJ nomor 73. Sehingga dengan pengertian tersebut menunjukkan bahwa gereja memang bukan hanya sekedar bangunan saja. Akan tetapi gereja adalah sebuah wadah dan saluran. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa gereja adalah salah satu sarana perantara bagi orang-orang percaya untuk berjumpa dengan Allah. Gereja yang demikian menunjukkan bahwa gereja adalah sebuah kehidupan bersama atau komunitas. Komunitas yang disebut gereja ini mempunyai sebuah konsepsi identitas yang khas, yang membedakan dengan komunitas-komunitas lainnya. Kekhasan tersebut ditunjukkan dengan pengertian gereja sebagai sebuah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus, yang sekaligus merupakan buah pekerjaan Allah dan jawab manusia terhadap penyelamatan Allah, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Dalam kurung PPAG GKJ nomor 75. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa kekhasan gereja adalah terletak pada sisi religius, yaitu adanya konsep yang menjadi identitas kekristenan, yaitu tentang Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, disertai dengan respon dari umat atau jemaat, yaitu jawab manusia terhadap penyelamatan Allah. Melalui penjelasan di atas, maka respon jemaat perihal jawab manusia terhadap penyelamatan Allah tentunya harus bisa diwujud nyatakan sebagai keberadaan jemaat adalah sebagai sebuah komunitas. Dengan hal tersebut, maka akan muncul tanggung jawab secara komunal di dalamnya. Namun, selain tanggung jawab secara komunal, jemaat juga mempunyai tanggung jawab secara personal atau pribadi. Oleh karena itu, terdapat tanggung jawab secara komunal dan personal. Maka, dalam konteks kehidupan bergereja, setiap jemaat harus dapat memperhatikan hak serta kewajibannya sebagai jemaat supaya setiap hal yang dilakukan tetap dalam koridor persekutuan yang penuh dengan kasih. Berbicara tentang hak dan kewajiban secara sederhana, maka akan merujuk perihal apa yang seharusnya dilakukan. Hak berhubungan dengan wewenang seseorang untuk berbuat sesuatu, sedang kewajiban berhubungan dengan apa yang harus diperbuat oleh seseorang. Sebagai contoh, adalah hak warga negara adalah menerima perlindungan dari negara, sedangkan kewajiban warga negara ikut menjaga stabilitas kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat tentunya juga mempunyai hak dan kewajiban. Namun, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, sebagai warga gereja bukan berarti kita lalu menyamakan hal tersebut dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa gereja sebagai sebuah komunitas mempunyai sebuah konsepsi identitas yang khas, sehingga di dalam kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kita
Saya ulangi, sehingga di dalam kita berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga jemaat, kita juga harus tetap berbicara dalam koridor tersebut. Hak kita secara religius sebagai jemaat sebenarnya sudah kita terima, yaitu perihal keselamatan. Hal tersebut sudah terlihat jelas ketika keberadaan gereja sebagai sebuah komunitas religius terbentuk karena sebuah pekerjaan penyelamatan Allah yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, yang dimana di dalam karya penyelamatan tersebut Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu, sebenarnya hak religius kita sebenarnya sudah kita terima. Sehingga saat ini kita harus bisa melihat apa yang menjadi kewajiban kita sebagai jemaat gereja. Jika mengacu pada pengertian gereja sebagaimana dalam PPAG GKJ, maka kewajiban jemaat secara religius adalah menjawab karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan untuk kita semua. Melihat apa yang dituliskan Paulus kepada Timotius, maka kita bisa melihat apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menasihati supaya muridnya tersebut dapat ikut menderita bersama Kristus. Paulus memberi gambaran seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Seorang prajurit yang sedang berjuang janganlah memusingkan diri dalam soal-soal kehidupan. Namun, dirinya harus selalu patuh terhadap perintah komandannya. Seorang olahragawan tugasnya adalah bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga. Dan sebagai seorang petani harus bekerja keras. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, haruslah bisa menjawab karya keselamatan tersebut dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya yang sebagaimana seharusnya kita lakukan kepada Allah Bapa kita. Secara umum, hal tersebutlah yang harus kita lakukan. Namun sebagai jemaat, kita mempunyai peran masing-masing di dalam kehidupan bergereja. Sebagai seorang majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken mempunyai tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian juga dengan badan pelayanan gereja, komisi, badan, tim, panitia, pengurus blok atau wilayah, dan lain-lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika sebagai tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kehidupan bergereja akan berjalan dengan baik dan tentunya semua akan dapat mendatangkan berkat bagi kita semua, bukan hanya untuk gereja kita saja, akan tetapi juga untuk saudara-saudara kita di sekitar gereja. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban, oleh karena itu, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai jemaat secara religius, maka sebenarnya hak rohani kita sebagai jemaat sudah terpenuhi semua, yaitu perihal keselamatan dari Allah. Sehingga saat ini yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita sebagai jemaat dapat melakukan segala kewajiban kita secara religius. Mengacu kepada surat Paulus kepada Timotius, kita sebagai jemaat mempunyai peran masing-masing yang menuntut kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaiknya sebagai wujud jawab kita terhadap karya keselamatan Allah. Dengan jawab kita yang demikian, maka diharapkan kewajiban yang kita lakukan sebagai jemaat dapat mendatangkan damai sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Andaran yang sudah dibacakan oleh Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Sama-sama, Pak. Seperti yang sudah dibacakan, jika mengacu pada pengertian gereja sebagai komunitas religius, kewajiban jemaat itu adalah menjawab karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan untuk kita semua. Jadi kewajiban kita itu menjawab karya penyelamatan Allah
yang sudah dilakukan untuk kita semua dengan cara Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan di kayu salib. Kemudian secara umum juga demikian Bapak Ibu, bahwa di dalam sebuah komunitas atau entitas itu semua punya peran masing-masing. Jadi ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi diaken, penatua, pendeta, ada yang menjadi karyawan gereja, aktivis gereja, petugas gereja, dan banyak sebagainya. Yang penting begini Bapak Ibu, jika semua tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kehidupan bergereja akan berjalan dengan baik. Dan tentunya semuanya akan dapat mendatangkan berkat bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu, kalau secara religius, mendatangkan kalau kita melihat dari PKPK, peraturan tata gereja dan tata laksana, sebenarnya hak warga gereja itu apa? Jadi hak warga gereja itu pasti berhak mendapatkan pelayanan agar keselamatannya terpelihara. Kemudian bisa juga memilih atau dipilih menjadi calon anggota majelis, itu haknya. Kemudian juga boleh dipilih sebagai anggota komisi, kelompok kerja, panitia, tim, dan sebagainya, banyak badan-badan di kegerejaan. Kemudian juga berhak didengar pendapatnya dalam kehidupan bergereja. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi, barangkali hari ini tidak ada diskusi seperti biasanya. Yang jelas marilah kita semua mengerjakan sesuatu sesuai dengan tugas kita masing-masing. Yang menjadi majelis mari melayani jemaat, yang menjadi pendeta mari melayani jemaat, yang menjadi karyawan semua tugasnya adalah melayani. Karena kewajiban kita adalah untuk menerima keselamatan dari Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Sarasian pada kali ini memang mohon maaf petugasnya semua dari blok 4. Tapi bukan berarti ini Sarasian dari blok 4. Sarasian kita adalah Sarasian GKJ Klaten. Selanjutnya untuk doa penutup, doa persembahan, doa dan sebagainya akan disampaikan oleh rekan kami Pak Nugroho. Silakan Pak Nugroho. Terima kasih Pak Bambang. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua hari ini di kesempatan kali ini telah belajar apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja, di mana hak kita secara rohani sudah dipenuhi secara penuh melalui keselamatan yang dari Allah. Kemudian kita diminta untuk mengisi kewajiban kita dengan menjalankan sebaik-baiknya hidup kita agar sesuai terhadap karya keselamatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita diberi waktu untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan diiringi dengan lagu pujian persembahan. Puji Dia.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah ini kami akan mengakhiri sarasehan pada kesempatan kali ini. Marilah sarasehan pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa syafaat dan persembahan kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang maha tinggi, yang maha murah, yang maha kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan betapa besar kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas berkat berupa hak keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup kami secara utuh. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat rezeki, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, dan berkat-berkat lainnya yang sangat besar yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan mohon berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami dijauhkan dari segala malapetaka, diberikan kedamaian dari Tuhan Yesus, supaya bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil makmur, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk perkembangan pemberantasan virus COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saat ini vaksin virus COVID-19 sudah didistribusi dan sebagian dari kami sudah menerima vaksin tersebut. Mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, menguatkan dan memampukan kami, supaya dengan vaksin ini dan melalui tangan perantara Tuhan, kami dapat melalui pandemi COVID-19 ini dan virus COVID-19 ini dapat segera hilang dari muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus GKJ Klaten. Mohon Tuhan berkati dan sertai gereja ini, supaya gereja ini dapat menjadi gereja yang bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sugeng Prasetya sebagai gembala di gereja ini. Tuhan berkati, berikan berkat, damai sejahtera, kebijaksanaan, kebaikan, kesehatan, serta keluarganya juga Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus untuk jemaat Tuhan yang telah sepuh, adiuswa, Tuhan berkati agar hari-harinya diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan berkati agar keluarga-keluarga Tuhan diberikan kedamaian, dihindarkan dari percekcokan. Tuhan berkati agar setiap keluarga dapat menjalani kehidupannya dengan baik, rukun, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar secara online, secara daring, melalui video, melalui tuntunan di rumah. Tuhan berkati agar anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Tuhan hindarkan dari rasa-rasa bosan, anak kami dapat giat belajar, mengukir prestasi di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat-jemaat Tuhan sesama kami yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan mohon lawat satu persatu jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara kami. Tuhan berikan berkat, kesehatan, kesembuhan. Tuhan berkati segala daya dan upaya dalam memperoleh kesembuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan kali ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan yang tiada berarti Tuhan jika dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan dan dikelola untuk keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan menguatkan dan memampukan kami, supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Tuhan. Tuhan, jika setelah ini kami akan mengakhiri sarasehan ini, Tuhan mohon berkati kami, melanjutkan kehidupan kami sehari-hari penuh berkat
dan sukacita di dalam Tuhan, serta kami dapat menjalankan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kesempatan kali ini di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, doa yang kami panjatkan. Jika terdapat dosa dan kesalahan yang terselip, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sarasehan Kamis 15 April 2021 yang dapat diikuti di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kiranya dengan Sarasehan ini dapat menjadikan kita semakin kuat di dalam iman, semakin teguh di dalam pengharapan, dan semakin hidup rukun di dalam keluarga Tuhan. Sampai jumpa di Sarasehan-Sarasehan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.